Bicara tentang Sahih Muslim, tentu kita akan bicara sedikit tentang siapa Imam Muslim. Imam Muslim itu termasuk a'immatul Islam, ulama-ulama Islam. Dan kitabnya tersahih setelah Al-Quran, setelah Sahih Bukhari tentunya ya. Lah, nama beliau Imam Muslim itu Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim ibn Warad Al-Qushari An-Naisaburi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 206 Hijriah, dan dia adalah salah satu murid terbaiknya Imam Bukhari. Walaupun dalam sahihnya Imam Bukhari itu kan gurunya, tapi tidak dicantumkan satupun riwayat dari Bukhari. Aneh kan gitu. Imam Muslim itu kan berguru kepada Imam Bukhari, tapi dalam kitab Sahih Muslim tidak ada riwayat Bukhari, padahal gurunya tuh. Ada yang mengatakan, kenapa Imam Muslim tidak mencantumkan riwayat Bukhari dalam Sahih Muslim? Bahwa Imam Muslim itu mendahului sanad ulu, sanad yang lebih tinggi, karena guru-gurunya Imam Bukhari, guru-gurunya Imam Muslim juga. Kalau ada guru Imam Bukhari, ngapain kepada Imam Bukharinya? Langsung saja ke gurunya. Ada yang mengatakan karena ketika itu terjadi fitnah. Jadi ketika Imam Bukhari difitnah oleh Muhammad Yahya Az-Zuhli, sementara Imam Muslim juga salah satu muridnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, ketika itu yang banyak membela Imam Bukhari adalah Imam Muslim. Sampai ketika dia mendengar bahwa Imam Zuhli mencela Imam Bukhari, mentahdir Imam Bukhari, dia pulang, dia ambil catatan hadisnya Muhammad Yahya Az-Zuhli, dia lempar, ambil kembali. Aku tidak akan meriwayatkan hadis dari kamu. Sejak itu dia tidak meriwayatkan hadis dari Muhammad Yahya Az-Zuhli ataupun dari Bukhari sendiri. Makanya Imam Muslim itu dia tidak meriwayatkan, mengakui Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari beda. Imam Bukhari itu diberikan kelembutan, walaupun dia difitnah oleh gurunya Yahya Az-Zuhli, tetap saja dalam sahihnya dicantumkan pula Yahya Az-Zuhli riwayatnya, tapi dengan nama samarkan, disamarkan namanya, menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak melihat orangnya, tapi melihat hadis itu sahih dari Nabi SAW. Lah, Imam Muslim, kembali kepada Imam Muslim, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Muslim ini memiliki keutamaan besar di hadapan para ulama. Ketika dia berjumpa dengan Imam Bukhari sebagai gurunya, maka dia bermulazamah terus sampai-sampai kalau tidak ada Bukhari, tidak ada Muslim. Jadi yang mencetak Imam Muslim justru Imam Bukhari, padahal itu termasuk akron sekaligus gurunya, teman sekaligus gurunya gitu ya. Tapi banyak mempengaruhi terhadap Imam Muslim. Lah, kalau bicara tentang biografi Imam Muslim panjang karena waktu juga, kita langsung kepada Sahih Muslim saja. Jadi Imam Muslim itu ketika mengarang kitab Muslim, dihabiskan waktunya 15 tahun. Kalau Imam Bukhari berapa? 16 tahun, beda setahun. Kalau Imam Bukhari mengumpulkan hadis sehingga menjadi Al-Jami'us Sahih itu 16 tahun. Kalau Imam Muslim 15 tahun. Dia rangkai kitabnya sampai akhirnya menjadi sebuah kitab namanya Sahih Muslim. Lah, sebagaimana Imam Bukhari itu kan tidak sembarang juga ketika mencatat hadis. Imam Muslim juga sama. Karena Imam Bukhari itu ketika dia mencatat hadis Nabi SAW, dia mendatangi 3 ulama. Pertama Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ma'ruf. Kemudian Ali ibn Madini, ma'ruf, seorang ulama jarh wa ta'dil, itu ulama semasa Imam Ahmad hidup. Kemudian Yahya ibn Ma'in, ini ulama dunia semua nih. Imam Ahmad, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, ini ulama dunia. Imam Bukhari diambil bukunya, setelah dikarang dia berikan kepada Imam Ahmad. Bagaimana menurut kamu di sini kitab saya ini? Kemudian setelah Imam Ahmad berikan rekomendasi oke, dia datang kepada Ali bin Madini. Setelah Ali bin Madini oke, dia datang kepada siapa tadi? Ali Yahya ibn Ma'in. 3 ulama ini sepakat dan takjub dengan karya Imam Bukhari, kecuali mengkritik 4 hadis. Mengkritik 4 hadis dan mengatakan sebaiknya yang 4 hadis ini dikeluarkan saja katanya.
Tetapi Imam Bukhari berbeda pandangan. Walaupun tiga imam ini menganggap lemah, tapi Imam Bukhari menganggap sahih, sehingga Imam Bukhari tetap mencantumkannya. Sampai-sampai dijelaskan oleh Al-Imam Al-Uqaili, al-qawlu qawlul Bukhari, yang benar ucapan Bukhari. Jadi tetap dicantumkan. Lah Imam Muslim juga sama. Jadi ketika dia mengarang kitab Sahih Muslim itu, dia datang kepada beberapa ulama. Salah satunya adalah Abi Zur'ah Ar-Razi. Abi Zur'ah Ar-Razi itu seorang ulama hadis kondang. Dia datang kepada Abi Zur'ah Ar-Razi, bagaimana karya saya? Coba catat, lihat ada yang salah enggak? Setelah kemudian datang kepada Abi Zur'ah Ar-Razi, dia datang kepada Abi Hatim. Abu Hatim ini gimana? Kemudian setelah itu dia datang kepada Muhammad ibn Muslim dan banyak beberapa para ulama. Dan Imam Muslim ini mengikuti saran ulama. Jadi kalau kata Abi Zur'ah Ar-Razi, kayaknya hadis ini bermasalah, keluarkan saja. Dia keluarkan. Kalau suruh masuk, masukkan. Ya. Jadi memang sudah dapat rekomendasi. Makanya antum kalau nanti suatu ketika Allah takdirkan menjadi penulis gitu kan, kemudian ngarang buku, nggak bisa langsung dicetak, tapi antum harus cari mungkin ustadz yang senior. Tolong ini baca karya saya ini, ada yang salah enggak? Nanti kalau bisa dikasihlah muqaddimah di depan gitu. Seperti itulah kebudayaan ulama ketika mengarang buku, itu maksudnya. Lah Imam Bukhari ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Jadi Sahih Muslim ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu tertata dengan bab. Jadi Sahih Bukhari itu kan ada babnya itu. Nanti kitab solat itu babnya macam-macam. Bab mengangkat tangan, bab menurunkan tangan, bab zikir dalam ruku, semua dibuat bab sama Imam Bukhari itu. Dan itu menunjukkan kecerdasan dan fikihnya Imam Bukhari. Langsung beristimbat di situ. Tapi Muslim tidak, dia tidak membuat bab. Dia langsung kitabus shalah, kemudian disebutkan hadisnya tentang masalah salat dari takbir sampai salam. Tidak, dia tertatib dengan bab gitu ya. Lah yang membuat bab itu justru Imam Nawawi yang mensyarahnya. Dan syarah Imam Nawawi syarah terbaik dalam Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi itu. Barulah dikasih bab. Ada yang mengatakan qadiyat, ada yang mengatakan Imam Nawawi yang membuat bab sehingga menjadi tertata. Tapi kalau kitab aslinya enggak ada babnya. Langsung kitabus shalah, kemudian hadis dicantumkan banyak-banyak di situ. Kalau Imam Bukhari tidak rapi, dia ada bab ini, bab ini, bab ini, sehingga ketika orang membacanya langsung paham bagaimana istimbat Imam Bukhari dalam hadis itu. Terkadang satu hadis dipotong-potong jadi banyak, dibuat per bab gitu ya. Kemudian juga yang membedakan Sahih Muslim dan Bukhari, kalau di dalam kitab Bukhari tidak ada muqaddimahnya. Coba antum beli kitab Sahih Bukhari, matannya Imam itu langsung buku saja, buka di awal langsung bismillah. Kemudian hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratu ila Allah war rasul fa hijratu ila Allah war rasul, wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kemudian baru dibuat bab. Enggak ada muqaddimah sama sekali. Tapi kalau antum beli kitab Sahih Muslim, banyak muqaddimahnya itu. Maksud muqaddimah ini, apa sih tujuan Imam Muslim mengarang kitab, dijelaskan dalam muqaddimah itu. Walaupun kebanyakan para ulama jarang memberikan muqaddimah, tapi ini salah satu keistimewaan Imam Muslim memberikan muqaddimah dalam kitabnya sebelum masuk kepada bab, sebelum masuk kepada hukum-hukum yang akan ditulis dalam kitab Sahih Muslim itu. Dan jumlah hadis yang diletakkan dalam Sahih Muslim itu 4,000. Berapa? 4.000 hadis. Kalau tadi Bukhari berapa yang tidak terulang? Siapa yang hafal? 2.602. Yang terulang-ulang 7.375 hadis. Ada yang mengatakan? Ahsan ya. Jadi kalau Imam Muslim yang dicantumkan dalam sahihnya hanya 4.000 hadis. Ada yang mengatakan 3.300 hadis, ada yang mengatakan 3.300 hadis, ada yang mengatakan 4.000 hadis. Tapi kalau yang terulang-ulang banyak. Berapa? Isnai asyara alfan. 12.000 hadis yang terulang-ulang. Tetapi yang tidak terulang-ulang 4.000, ada yang mengatakan 3.030 hadis. Itulah kitab Sahih Muslim.
Lah di antara ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Muslim ini punya gaya dalam mencatat hadis. Dalam mengarang kitab itu Imam Muslim punya gaya, punya metode gitu kan. Jadi Imam Muslim ini membagi orang-orang yang diambil riwayat itu kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut dengan martabatul ula. Memang ini martabat tertinggi. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Imam A'mash, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mubarak, Muhammad Al-Mahdi, itu rutbatul ula namanya, kelompok yang paling tinggi. Ini kalau ada hadis datang dari orang-orang ini, maka Imam Muslim sudah tidak komentar, langsung ambil, dicantumkan dalam sahihnya. Ini kelompok yang pertama nih, yang Imam Muslim tidak pernah komentar. Kalau datang hadis dari 2 Sufyan, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah, kalau datang dari hadis dari A'mash, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mubarak, Muhammad Al-Mahdi dan ulama sezaman mereka, Imam Muslim tidak tanya-tanya. Kalau hadis datang dari mereka, langsung dicantumkan dalam sahihnya. Karena mereka adalah kelompok yang luar biasa. Kemudian kelompok yang kedua, Imam Muslim itu mengambil hadis dari orang-orang yang secara agama itu bagus, disaksikan syahidalahu ahlul khair wad din. Jadi ulama menyaksikan dia memang orang baik, ahli agama, ahli ibadah. Tetapi dalam hafalan hadis bermasalah. Dibicarakan para ulama. Seperti umpamanya Yazid ibn Abi Ziyad, Lais ibn Abi Sulaim dan yang lainnya, itu dibicarakan tentang hafalannya. Tetapi ketakwaannya luar biasa. Lah Imam Muslim tetap mengambil. Tetapi bukan dijadikan hadis inti, tapi dijadikan mutabi namanya. Hanya penguat saja. Tapi Imam Bukhari tidak mau. Imam Bukhari kalau sudah dibicarakan hafalannya, anti meletakkan hadisnya di sahihnya. Enggak mau Imam Bukhari. Itulah kelebihannya Imam Bukhari di sini. Syaratnya juga beda. Kalau Imam Muslim itu syaratnya harus sezaman dan memungkinkan ketemu walaupun tidak ketemu. Tapi Imam Bukhari tidak bisa. Bukan sezaman saja, harus ketemu, baru dicantumkan riwayatnya. Makanya Imam Bukhari itu walaupun punya guru 1080 orang, tapi dia mengatakan, saya bisa menyebutkan hadis yang kuriwayatkan, siapa namanya, di mana tempatnya, bagaimana dia meriwayatkan kepada saya. Karena syarat Imam Bukhari harus berjumpa dengan orangnya, baru dicatat hadisnya. Kalau Imam Muslim tidak perlu berjumpa, yang penting sezaman dan memungkinkan ketemu. Itulah bedanya Bukhari dengan Muslim, syaratnya jadi beda kan. Makanya Bukhari lebih tinggi dibandingkan Muslim dari sini. Tetapi kalau kelompok yang ketiga, para pendusta muttaham bil kadzib, Imam Muslim la karamah, tidak ada kemuliaan, tidak akan diambil riwayatnya. Dari sini ikhwatul fiddin bahwa inilah perbedaan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Intinya bahwa Imam Muslim betul-betul meletakkan hadis, kehati-hatiannya luar biasa. Tetapi kalau kita melihat rijalnya hadis Bukhari dan Muslim itu, maksudnya guru-gurunya atau jalan-jalannya, jalur-jalurnya hadis itu, ada yang rijalnya Bukhari juga rijalnya Muslim, dan itu banyak ribuan. Tapi ada juga Imam Bukhari ini meriwayatkan rijalnya tidak ada dalam Sahih Muslim, begitu juga rijalnya dalam Sahih Muslim tidak ada dalam Sahih Bukhari. Tuh paham nih rijal-rijal gini. Nanti akan sampailah pelajarannya ke mustalah hadis. Saya akan menerangkan saja, nanti akan paham. Ada yang mengatakan bahwa 435 rijal beriwayat hadis yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari tidak ada pada Sahih Muslim. Dan 620 rijal Sahih Muslim tidak ada pada Bukhari. Walaupun kebanyakan rijalnya bersepakat, makanya ada istilah muttafaq alaih. Disepakati keduanya, Bukhari Muslim gitu ya. Ada rawahul Muslim saja, ada rawahul Bukhari saja, ada muttafaq alaih disepakati keduanya kan gitu. Ya karena berawal dari sini. Ya. Maka ada perbedaan antara Sahih Bukhari dan Muslim dari berbagai macam sisi, tetapi banyak juga kesamaannya. Tapi yang jelas bahwa dua kitab ini adalah dua kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan saya sarankan, nasihatkan kepada antum, kalau antum punya rezeki, belilah dua kitab ini plus dengan syarah-syarahnya. Kalau sudah bisa baca, kita baca, atau cari guru belajar tentang dua kitab ini supaya antum lebih mampu lagi untuk mendalami Islam. Karena orang-orang Syiah,
Mereka mencela dua kitab ini dan mengatakan ini dua kitab mimpinya ahli sunnah. Ketika ada orang mencela Imam Bukhari dan Muslim, berarti sama juga mencela Islam dan mencela para ulama ahli sunnah yang sudah mensepakati bahwa tidak ada kitab yang sahih setelah Al-Quran melebihi Bukhari, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini diantara penjelasan